Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi ke podcast Mapalasan Tinggi, yaitu Cerita MPLS. Kali ini kita bersama Kak Imam. Kak Imam, apa kabar? Alhamdulillah. Oh, macam anu sekali. Jadi, Allah jumpakan kita. iya itulah. Ini alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Kak Imam seorang anggota Mapalasan Tinggi dengan pernah menjabat sebagai ketua Mapetala, Kak ya? Di tahun Iya, alhamdulillah juga. berapa, Kak? 2014. 2014 itu juga pertama kali saya ke Imam di camp. Pulang dari mana kemarin, Kak? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Nah, Kak Imam ini adalah salah satu anggota Mapalasan Tinggi itu yang pernah menjelajah di Pulau Sumatera. Nah, mungkin Kak Imam bisa cerita itu kawan Kak, kenapa bisa sampai kemarin bisa sampai di Sumatera? Iya, makasih banyak nih Bung Fadli. Sudah mengundang saya di podcastnya Mapalasan Tinggi. Siap. Sebenarnya yang bercerita sini banyak lah sebenarnya senior-senior yang orang-orang tua kita ini, kakak-kakak kita yang lebih punya banyak pengalaman lah. Cuman karena Bung Fadli undang, jadi saya datang. Mungkin Kak bisa dicerita itu Kak, kenapa sih kemarin Kak sampai ada niatan ke Sumatera Kak awalnya? Jadi kalau ke Sumatera itu dulunya kan saya itu di dunia pencinta alam ini dari SMA. Jadi niat itu sudah dari SMA kelas 3. Memang sudah niat itu mau pengen naik gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillahnya itu di tahun 2011 itu kesampaian gunung tertinggi Merapi di Indonesia, yaitu Gunung Kerinci. Kalau perjalanannya itu panjang. Jadi mau mulai dari mana nih? Mulai awal sampai end sampai pulang atau? Kalau mungkin Kak Imam bisa cerita kira-kira pertama itu niatannya ke Sumatera itu kegiatan apa? Terus di Sumatera Kak itu kira-kira apa hal-hal unik yang di sana Kak? Atau mungkin ya itu mungkin bisa cerita. Okay. Kalau awalnya itu pertama kan karena saya dulunya hobi memang naik gunung, dan di Mapalasan Tinggi itu ambil divisi gunung hutan juga. Awalnya itu ini mau pendalaman belajar navigasi. Nah, di tahun 2011 itu sebenarnya ada event besar juga Mapalasan Tinggi, yaitu LLWA ke-8. Nah, kita kan dulu memang di tahun-tahun itu minim akses internet lah. Ya. Jadi yang paling ramai itu Facebook. Dari Facebook itu ada undangan pelatihan navigasi darat se-Indonesia, yang buat itu Mapala Muhammadiyah di Bengkulu. Mapala Muhammadiyah Bengkulu kan? Iya, Mapala Muhammadiyah di Bengkulu. Tahun 2011. Nah, jadi saya sampaikan kepada ketua pada saat itu yang menjabat, kalau tidak salah itu Bung Ai. Oh, Kak Ai, iya. Iya, di situ kalau tidak salah. Sampaikan saya mau berangkat. Nah, terus gimana ini kesiapannya dari pendanaan dan semua. Jadi alhamdulillahnya kemarin itu pas kita minta undangan ke mereka, jadi kita buat proposalnya ke rektorat. Jadi alhamdulillah di ACC untuk tiket berangkat. Jadi pulangnya itu sudah survive gitu. Tapi dari situ pas kalau tidak salah itu 2 hari mau berangkat itu ulang tahunnya FISIP. Nah, jadi dapat uang proposal dari universitas. Alhamdulillah juga dosen-dosen di FISIP itu ada memberikan sedikit tambahan. Siap. Untuk bawa nama FISIP mengikuti pelatihan navigasi darat. Itu di Bengkulu dulunya. Itu kegiatannya itu kalau tidak salah 5 hari. Oke Kak. Itu bulan berapa Kak di 2011 ya? 2011, ini sudah 2022 tahun ya? Iya, sudah 11 tahun yang lalu. 2011 itu bulan berapa? Kalau tidak salah itu bulan 5
SMA atau pokoknya Pertengahan tahun Kak. iya pas ulang tahun FISIP ini. Ulang FISIP apa boleh? Ulang tahunnya FISIP. Iya. Ulang tahunnya FISIP. Oke, kasih Mas ya. Bulan kemarin. Hah? Bulan kemarin. Oh, bulan 6. Bulan Mei. Bulan Mei Kak. Hah? Apa ini? Juli. Ini Juni. Mei. Iya, Mei ya. Mei. Mei Kak. Nah, Oh, itu. pas bulan Mei. Nah, dari situ sebelum ke Kerinci itu kan kegiatan navigasinya itu di Bukit Kaba, namanya itu Bukit Kaba, Bengkulu. Aha. Nah, pelatihnya itu dari ini apa? Dari Wanadri. Itu Abah Bongkeng Langsung kayak Iya. terkenal sekali namanya di Kalampalai. sama Bang Fatur dan Mhm. lain-lain. Nah, situ banyak lah pengalaman navigasi, tapi masih navigasi betul-betul navigasi manual. Kalau sekarang kan kebanyakan karena sudah canggihnya Iya. ini, Alat. jadi teman-teman sekarang kan lebih banyak menggunakan GPS dan sebagainya. Nah, kalau kita kemarin itu memang betul-betul kompas, jadi tidak menggunakan GPS Berarti kan Bukit Kaba kemarin 5 hari kayak. 5 hari. 5 hari. Nah, setelah dari situ, setelah event, teman-teman di Palembang nih ngajak Oh. ke Gunung Dempo. Kak, Bengkulu Palembang ini berapa jauh? Bengkulu Kita belum Palembang tahu. ini sekitar, kalau tidak salah kemarin saya itu 6 jam. Oh, berarti macam Palu 4 Poso jam kayak. atau sekitar 6 jam gitu. Oh, macam ke Poso kita kayak Iya. kalau naik. Oke, Bengkulu Palembang. Bengkulu Palembang. Nah, itu tapi Gunung Dempo ini bukan juga di kota Palembangnya, Mhm. tapi di kabupatennya lah. Ya. Gitu. Jadi naik di situ dulu sebelum berangkat ke Kerinci. Berarti kan dari Bukit Kaba ke Palembang dulu naik Gunung Dempo. Iya, naik Gunung Dempo Naik itu Gunung Dempo. 3.000 lebih. Itu Kak Merapi Kak. Merapi juga Wih, Gunung Dempo. siap. Kan kemarin sempat meletus Oh iya, betul. Gunung Dempo. Gunung Dempo. Nah, itu sempat. Nah, itu estimasi kalau dari kaki gunung ke atas itu kurang lebih hampir kayak Nokilalaki sih. Sekitar Oh, 2 hari Kak. 2-3 hari. 2-3 hari. 3 ribuan Kak. Iya. Karena dia kan startnya tuh di ketinggian 1000 lebih. Jadi kita tuh lewat kebun teh. Wah, kita menghayal ini. Hah? Naik mobil dulu diantar. Naik mobil sampai di terminal. Ada memang terminal di atas. Mhm. Oh, Naik bukan kebun kayak teh. yang harimau-harimau itu Kak, gerbang harimau itu. Lain, gerbang harimau itu lain juga. Oh, lainnya. Itu kisah selanjutnya itu. Oh, siap, siap. Saya pernah ke Sumatera ini. Nah, naik Gunung Dempo, lewat kebun teh sampai di puncak, foto-foto, turun. Habis itu balik pulang lagi ke Bengkulu. Nah, Bengkulu Palembang. dari Bengkulu ini kan, kalau tidak salah itu tinggal berapa ya keuangan itu? Kurang lebih 200.000 kalau tidak salah. Waktu itu. Itu kan sudah termasuk sedikit sekali sudah kayaknya di Iya, Aceh. karena kan namanya kita naik gunung ini kan Iya, harus kita upayakan ini sesuai standar prosedurnya kita. Iya, SOP-nya kan. Nah, alhamdulillah itu teman-teman di sana itu juga welcome. Dalam artian mereka itu bantu kita lah. Ya temanin naik Dempo kan mapal apa kemarin Kak? Yang teman. Kemarin yang teman itu saya lupa nama mapalanya. Lantar lama Pokoknya sekali. mapala 12 tahun. pertanian di ini, di apa? Di Bengkulu. Mapala Pertanian Universitas Bengkulu Kak ya? Iya, Universitas Bengkulu. Oke, Ah. terus saya cari. Terus sama teman itu di Makassar. Terus ada juga yang dari Kalimantan. Jadi barengan. Naik Dempo itu Kak? Naik Gunung Dempo. Siap. Sama orang Ambon satu. Rame berarti kan? Iya, rame. Mapala Pertanian Bengkulu. Kemudian apa lagi ya? Setelah pulang dari Palembang kan ke Bengkulu nih Kak. Nah, Bengkulu baru ke rutenya lagi ke mana? dari Bengkulu istirahat 2 hari, Aha. langsung lanjut lagi ke Kerinci. Oh siap. Ya, Kerinci. Nah, kalau di Kerinci itu perjalanan 8 jam dari Bengkulu. Jadi lebih akses lebih dekat itu sebenarnya dari Padang. Kalau Padang ini kan Sumatera apa ya? Sumatera Barat ya, Padang. Mengkali sih. Iya sih Kak.
Nah, kalau Bengkulu ini kan agak selatan. Oke. Nah, Gunung Kerinci ini bukan di kota Jambinya. Oh. Jadi mereka bilang itu agak lebih jauh lagi ke kota Jambi. Tapi dia masuk kawasan ini, kawasan taman Provinsi Jambi. Provinsi Jambi kayak. Cuma lebih dekatnya itu lewat dari Padang, sekitar 6 jam. Kalau Kak Imam lewat Padang berarti? Tidak, kalau dari Bengkulu ke ini langsung ke Kerinci. Oh. Jadi mana ya? Kalau Padang itu atas, Bengkulu itu bawah. Oke Kak, iya siap. Kerinci itu tengah-tengah. Oke. Gitu. Jadi Bengkulu Kerinci itu sekitar 8 jam juga Lama naik mobil. Bengkulu Kerinci. Nah, sampai di kaki Gunung Kerinci, semua sudah lupa namanya, sudah lama ya. Udah 12 tahun. 12 tahun. Iya. Yang hanya fotonya Agi Pak, yang ada dilihat itu. Gerbang harimau, Iya. kebun teh. Itu sudah berarti Kak? Iya itu tugu tugu ininya. Tugu masuk pertama. Oh, Cuman itu di situ masih bisa sih kita naik mobil dulu akses. Kalau Kak Imam masih naik mobil Kita ke jalan mana? kaki kan sudah tidak ada uang ini. Jadi jalan kaki ke atas. Habis anggaran. Yang temani Kak Imam juga Mapala Bengkulu itu Kak? Yang temani naik Kerinci. tunggu dulu. Iya. Kepala Bengkulu. Terus ada orang KPA di lokasi situ. Sama anak Makassar sama anak Ambon. Jadi tinggal itu. Nah, yang menarik di Bengkulu itu ini sih. Kalau malam, di Kerinci kalau malam. Oke Kak. Kan di sana itu kan tempatnya harimau. Nah, itu. Saya dengar Agip cerita kemarin pernah. Iya. Nah, di kami itu seharusnya kan itu ada beberapa pos. Jadi di pos pertama itu agak dekat lah dari perkampungan. Oke. Jadi tidak menginap di situ karena juga akses air agak susah. Oh. Nah, kami menginap di tempat harimau ngambil Minum. air. Minum. Itu nanti dikasih tahu setelah Pulang ke pos 2. Jadi itu pos antara. Yang kurang ajar dong. Tapi itu kalau memang tidak sama sekali tidak tahu bahwa itu Tidak tahu. Nanti sudah di pos 2 bahwa tempat kita menginap malam tadi itu malam itu tempat sering harimau minum. tempat minum. Ya syukurnya tidak apesnya Kak? Iya, tidak apes. Tidak apesnya pas malam itu. Gitu. Tapi Kak Imam ada macam jejak-jejak harimau Kak pas naik Kerinci Kak? Kemarin tidak, kalau jejak yang masih baru tidak. Yang lama ada pernah Kak Imam lihat? Yang lama itu tidak, karena saya tidak fokus juga sih cari ininya. Cuman kalau jejak-jejak kayak babi hutan ada. Yang paling selain harimau itu tikusnya di situ. Oh. Jadi mereka itu karena mungkin sudah terbiasa karena banyak yang mendaki gunung situ. Jadi kalau malam kita simpan makanan atau tempat makan di luar, tenda, mereka bongkar. Tikus ya Kak? Besar-besar Kak tikusnya? Besar. Tikus hutan Kak? Gede gaban. Besar. Nah itu. Terus kalau kemudian naik ke Kerinci itu yang hampir sama sih seperti kayak teman-teman kalau naik di Semeru. Itu mulai dari jam 2 atau jam 12 sudah start. Berapa pos Kak kemarin di Kerinci Kak? 4 kalau tidak salah. 4 kali. Berarti Kak menginap di pos 4 Kak? Menginap di pos 3. Oh, berarti summit Kak jam 12 malam? Iya. Karena kan belerang naiknya jam 8, jam 7 pagi. Oh. Jadi sebelum jam 8 harus turun. Berarti kayaknya jam 12 jalan sudah Kak ya? Tengah Ya, malam jam itu 12 Kak? malam, tengah malam. Mengantau jalan? Ngantuk. Orang Palu. Terus belum badai. Astaga. Jadi syukurnya kan naik Kerinci itu ada semacam jalur air lah, gorong-gorong lah di tengah. Iya. Kiri kanan punggungan, Iya. kita itu di tengah. Jadi kalau ada badai tunduk lagi, tunggu dulu berhenti, baru naik lagi. Badai angin kencang itu Iya, Kak? angin kencang. Sama minus berapa itu Kak pas naik itu? Dinginnya Nah, itu. minta ampun. Karena di pos 4 itu tidak ada air. Kalau mau menginap situ baru badainya kencang. Makanya Karena emang pintu angin. nginap pos 3 itu. Iya, nginap di pos 3. Cuma memang agak jauh. Oh.
Tapi syukur alhamdulillah itu dapat view bagus. Iya kan, saya lihat fotonya kayak yang pakai bendera. Iya. Pas matahari terbit itu ya. Keren. Foto paling keren kayaknya itu. Iya sih. Iya naik kerinci itu kan yang paling susah dapat sunrise-nya kayak itu dapat pas momennya itu. Iya, Ya. pas momen sunrise terus Pas momen sunrise. dapat ada bias dari cahaya, Aha. ada piramid segitiga gitu. Tapi dingin sekali kayak pas naik kerinci, Pak. Nah, orang bilang kalau di sana itu ini apa? Kalau naik kerinci itu kalau belum naik Gunung 7, Oke. dikatakan itu belum naik kerinci. Iya. Jadi kayak Ivan itu Aha. kalau mereka belum ke Gunung 7 ya Itu Kak bersebelahan gunungnya Kak? sebelahan. Oke. Bersebelahan jalan terus agak sekitar 15 atau 20 menit. Berarti Kak kita dulu ke bawah. Turun ke jalan raya dulu, baru naik mobil lagi, naik angkot. Oh, berarti Kak Imam petur dari kerinci langsung. Langsung. Wih. Cuma emang capek. Iyalah Kak Mama. Iya. 3 hari naik kerinci turun langsung naik lagi. Iya, capek. Karena itu logistik sudah habis. Itu terakhir, ini mohon maaf ya, Nah, itu uang terakhir di kantong itu tinggal diingat sekali. 70.000. Diingat sekali ini. Pas pulang dari Gunung 7, nah kalau Gunung 7 itu view-nya bagus karena tengah-tengahnya danau, di kirinya ada air terjun, terus dikelilingi 7 bukit itu. Itu Kak Gunung 7 ini Kak puncak atau Kak hanya Danau. Oh, danau kayak danau. Jadi kita sampai di danau itu. Makanya terlihatlah 7 puncak itu Kak. Oke, 7 gunung Keren, itu. 7 gunung itu keren. Berapa hari Kak kemarin dari ke Gunung 7 itu Kak? Kalau udah 1 hari sampai. Oh, 1 hari kayak dia macam nginap hanya di situ saja kayak. Iya. Baru turun-turun. Kalau nginap juga kita tidak nginap, Kayaknya mesti nginap. cuman datang makan. Kalau tidak salah sih, Bukan kayak ada fotonya memancing di pinggir danau itu ya, atau itu Bamasa itu. Oh iya, Kawasan Bamasa. Kornet. ada satu lihat fotonya pernah itu. Iya, Iya, lihat. Oh, kawasan itu sudah Kak. Kornet, Iya. Wih, Gunung 7 kayak. Nah, Siap. setelah itu pulang, uang tinggal 70.000. Jadi pisahlah kami. Teman yang Bengkulu pulang ke Bengkulu. Oke. Kan ini Bengkulu kan selatan, Padang Iya. ini kan utara. Oke, Kak. Nah, jadi kami bertiga, saya, teman di Makassar itu sama teman di Ambon itu. Oke, Kak. Uangnya juga tinggal 70.000. Uangku juga tinggal 70.000. Nah, ini si Ambon ini tidak tahu ini tinggal berapa uangnya nih. Aku tahan. Iya, waktu tahan lah. Nah, ongkos mobil itu 60.000. Jadi kalau teman-teman lihat iklan apa di Samsu yang Oh iya. Sampurna Hijau makan di warung Padang, Aha. yang cuma ambil kuahnya, Aha. nah begitu. Waduh, 60.000 Kak. Nah, jadi uang tinggal 10.000 Ih. ke Padang. Gitu. Nah, jadi di perjalanan singgah tuh di warung, Iya. di warung Padang, Aha. langsung disodorkan Oh. Apa? makanannya di piring itu. Oh, langsung Kak. Langsung, jadi tidak kayak di sini kita mau pesan apa gitu. Iya. Jadi disiapkan memang di Nasi Kak dia atau sudah ada nasinya, sudah ada ayamnya, lauknya. Di meja itu sudah siap. Jadi Iya, sudah. Saya ya teman Makassar. Jadi bagaimana? Tanya dulu. Eh. Berapa nasi telur? Nah, itu yang paling lucu itu. baru Karena memang uang tinggal 10.000. Oh, Baru HP ku hilang kan waktu saat itu. Astaga. Jadi kontak itu cuma lewat Facebook. Kontak teman-teman di Palu itu cuma lewat Facebook. Update ke informasi Kak. Informasi. Udah. Pas makan Nah, pas tanya ternyata nasi telur 10.000. Masuk. Pas nyaman itu masuk. masuk. Di kuah-kuahnya ayam itu diambil, jadi tidak bayar kan. Saking iritnya Kak. Saking. Pengalaman paling ini. Karena memang kan uang perjalanan itu kan cuman hanya untuk di Bengkulu. Oh. Kalau kayak Palembang ini kan sudah tidak ke Gunung Dempo, ke Gunung Kerinci, ke Padang itu sudah bukan ini sudah Iya. kegiatan yang didukung oleh universitas kan. Iya. Jadi mau tidak mau harus survival. Tapi survivalnya di kota. Aha. Berarti Kak langsung dari Bapakan Padang Kak lanjut lagi perjalanan Lanjut ke Padang. ke Padang. Iya. Berapa jam Kak dari Kaki Kerinci? 6 jam. Oh, 6 jam juga ya. Mau macam ke Tentena berarti. Iya, masuk Tentena. Itu sih dari mana Kak pas sampai di Kota Nah. Padang?
lanjut ke Padang lagi. Ah, Di Padang itu di Penasaran. Mapala Blaise Pascal, di Mapala STIMIK-nya Padang. Padang, Universitas STIMIK ya? Iya, STIMIK. STIMIK Padang ya. Alhamdulillahnya itu mereka juga itu welcome sekali, Mas. Sampai sekarang itu masih chatting. Oh masih kak? Sampai Masih. sekarang ya? Siap. Kemarin juga waktu ke Bali sempat ketemu mereka, Sempat kak? sempat cerita-cerita dulu gimana. Mhm. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga semua juga sih. Iya, rata-rata Atau angkatan yang kayak Imam kan? Di sana? tahun-tahun lalu sudah. Apa lagi ya? Tapi cerita di Padang kan ada cerita naik gunung kak atau? Iya, naik gunung lagi. Itu uang itu sudah tidak ada, cuman karena mereka mau Yang- ini antar, ya sudah ikut. Jadi naik Merapi, Singgalang, Tandike, Oh, itu beda semua gunungnya kak? ya. Merapi Singgalang itu beda gunung? Beda. Berarti Kayak Merapi. ini jalan raya, Iya. ini Merapi, Aha. ini Singgalang. Di Tandike, Tandike di sebelahnya Singgalang. berarti 3 gunung itu Tiga kak? gunung. Kan naik gunung ya? Puas-puas kok ke sana. Ivan kayaknya ke sana juga tuh. Di Merapi kayaknya ke sana kemarin kalau Iya, tidak salah. Ivan ke sana juga. Merapi Tandike kayaknya Singgalang. Kalau Merapi itu sekitar 2 hari lah Oke. dari kaki gunung, dari pinggir jalan raya. Terus kalau ke Singgalang juga 2 hari, Ah, Tandike 1 hari. 1 hari kak ya? Keren, Jadi keren. capek lah, lumayan lah. Keren kak ya? Terus kak, misalkan dari semua pengalaman di Sumatera itu kak, apa sih sebenarnya pembelajaran yang paling betul-betul anu kak didapatkan? Manajemen sih. Manajemen kak ya? Iya, Manajemen kita belajar ekspedisi ya? manajemen ekspedisinya. Kalau Sumatera dengan Sulawesi itu hampir sama sih. Oh. Manajemen ekspedisinya tidak jauh beda. Mhm. Kalau Jawa mungkin agak profesional lah sedikit. Oke. Saya tidak tahu kalau sekarang ya. Mhm. Mungkin, tapi kalau kemarin itu waktu naik beberapa gunung itu packingannya hampir sama sih, Hampir sama, manajemen Kak, ya? ekspedisinya, iya. Mirip-mirip Berarti lah. pembelajaran yang paling penting itu kak, kalau kita keluar-luar, apa sih maksudnya? Kalau anak KM lagi kak, sekarang ini mau ke Sumatera atau ke Jawa, apa sih sebenarnya kak Imam punya? Yang salah pertama satu- itu niat dulu. Oke. Ingat mau niat. Tentukan tempatnya di mana. Oke. Pelajaran step-step ini. Iya, niat dulu. Saya mau ke sini. Oke kak. Tentukan tempatnya, terus apa yang harus dilakukan. Supaya tidak buang waktu juga Iya. kan. Oke. Jadi mulai dari sekarang itu kalau memang ada kegiatan-kegiatan di tempat itu, searching. Oke. Cari di Facebook, cari di Aha. Instagram atau di TikTok atau di mana, Mhm. supaya kita bisa buat proposalnya Oke kak. ke Oh, iya. universitas kah, ke Iya. lembaga-lembaga lain kah, ke LSM kah, kemana gitu. Mhm. Siap Itu. siap. Jadi mulai dari itu sudah menabung memang, jadi tidak tiba masa tiba akal. Kalau Iya saya sih. kemarin kan tiba masa tiba akal karena informasi pelatihan itu juga Nanti berapa? iya Kak, tinggal berapa minggu baru dikasih tahu kak Imam. baru ya? ada Baru saya tahu. dapat informasi itu bahwa ada pelatihan. Oh. Saya minum dulu. Ya. Iya kak. Aman. Berapa lama kemarin kak di Sumatera kak? Total lah sampai pulang Palu. Total sampai pulang Palu 3 bulan. Mul 3 bulan. Dari sampai ketua sudah menelpon. Victor, Oh iya, kan kak Imam satu sekali ya, saya kan sekretaris LWA, dia kan ketua panitia. Ah. Kapan kau pulang? Sudah mau anu ini. Aduh, 3 bulan kak? tuh saya bilang, tunggu dulu, belum selesai anakku di sini. Gitu. Bulan keberapa kak memang betul-betul mentok habis uang kak? Selama 3 bulan itu. Pas di Padang itu, Di Padang itu kak ya? pas dari Kerinci ke Padang itu, di Padang itu sekitar 3 minggu. Wih. Ah, Betul-betul di sini. habis itu ke Medan lagi. Hmm. Jadi belum pulang itu. Dari Padang itu belum langsung ke Palu. Nah, temanku yang orang Makassar itu, kami itu pisah di situ, di Padang. Oke. Dia pulang naik pesawat, dia bilang pulang sudah saya. Tapi mau. Tidak, saya masih mau lanjut. 3 bulan. Gitu. Oh. Itu sih. Nah, Boleh kayaknya. boleh. Oke, karena sudah bunyi kafenya,
kita mungkin Nantilah kita bincang-bincang nah, lagi. nantilah kita bincang-bincang lagi. Oke, dan sampai jumpa. Dadah. Aduh.